modal cuma hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata dia bisa selamat. Tapi bisa jadi orang yang banyak amalnya belum tentu selamat kalau dia salah. Pernah diriwayatkan ada di kalangan Bani Israel orang yang berumur panjang 500 tahun kemudian ibadahnya luar biasa. Bayangkan kalau 500 tahun, 700 tahun kehidupannya hanya ibadah saja. Tidak ada kedurhakaan. Lalu ketika dia digambarkan, diilustrasikan mau masuk ke surga, Allah mengatakan kepadanya, fadkhuluha birahmati, masuklah engkau dengan kasih sayangku, dengan rahmat. Orang ini diberi komentar semacam ini, dia tidak suka. Dia mengatakan adkhuluha bi'amali, aku masuk surga lantaran ibadahku yang banyak aku kerjakan. Apa yang terjadi? Ya, para pemirsa, orang ini masuk ke peradilan Tuhan. Di mahkamah Rabbul Jalil, orang ini dihadapkan. Lalu apa yang terjadi? Allah suruh hitung semua amal ibadah dari mulai dia akil balik sampai dengan dia meninggal 500 tahun ibadahnya suruh timbang. Yang satu karunia Allah yang diberikan ternyata menggerakkan kelingking, mengedipkan mata saja belum sebanding dengan ibadah yang dilakukan dengan 500 tahun. Maka orang ini layaknya masuk ke dalam neraka. Kenapa? Kalau diukur, kalau dia mau mengukur bahwa bisa masuk surga itu berdasarkan amal yang dia lakukan. Dan ternyata tidak. Orang itu benar-benar bernasib sial. Orang itu ya Allah perintahkan kepada malaikat untuk digiring, dimasukkan ke dalam neraka. Sampai dia mau membuat sebuah pengakuan. Adkhuluha birahmatillah. Aku masuk ke dalam surga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa bi'amali, bukan karena ibadahku yang banyak. Bapak, ibu-ibu, para pemirsa, dimanapun Anda berada, jadi betapa amal ibadah, betapapun banyak itu, tidak memberikan jaminan ketika seseorang salah akidah. Tetapi bisa jadi orang yang akidahnya benar, walaupun kurang di dalam ya catatan-catatan amalnya, Allah masih mau berkenan untuk memberikan maaf. Jangan terbalik. Bukankah sekarang banyak orang yang memiliki rasa takut berlebih-lebihan? Saking takutnya seakan lepas dari ketuhanan. Saking takutnya seakan-akan tidak ada perlindungan dari Tuhan dan dia mengandalkan kemampuan tangannya. Dan dia benar-benar mengandalkan apa yang diupayakan dalam konteks ikhtiar. Lupa dia. Takut yang semacam ini berbahaya. Ya, takut yang semacam ini tidak akan mungkin bisa menyelamatkan seseorang. Itulah intisari yang digambarkan di dalam Al-Quran. Wa ilahukum ilahu wahid. Ketahuilah bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Ya. Jadi ketika seseorang mengatakan Tuhan itu esa, implementasinya bisa jadi dalam sebuah sikap mentalitas. Pada saat dia mengatakan semuanya Allah yang berperan. Allah yang melakukannya. Bukan berarti dia juga dalam artian dia seperti wayang sehingga digerakkan oleh ya dalam sekehendak hatinya sehingga dia tidak punya keinginan dan tidak punya hak apapun. Manusia pada kapasitas untuk melakukan ikhtiar, tetapi manusia tidak bisa menentukan, ya tidak bisa mengeksekusi, tidak bisa menetapkan berhasil dan tidak berhasil. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang digambarkan di dalam sebuah hadis yang sangat jelas. Anta turid wa ana urid wa af'alu ma urid. Engkau punya keinginan, kau punya kehendak, kau merancang sesuatu. Wa ana urid, dan aku punya keinginan, aku punya kehendak. Wa af'alu ma urid, dan yang aku lakukan apa yang menjadi kehendak. Kalau begitu bagaimana mengakurkan, mempertemukan keinginan kita dengan keinginan Allah? Inilah yang disebut dengan taufik. Jadi kalau kita mohon taufik kepada Allah, itu maknanya
agar supaya keinginan kita sama keinginan Allah bertemu. Nah, pertemuan keinginan kita dengan keinginan Allah itulah yang disebut dengan taufik. Ya, jadi kalimat wabillahi taufik wal hidayah, karena dengan mendapatkan taufik maka apa yang menjadi keinginan kita akan bertemu. Ketika sudah bertemu barulah mendapatkan hidayah, sehingga orang itu lebih dalam hidup dan kehidupannya itu lebih terarah. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, fenomena di masyarakat kita yang menggambarkan ada orang yang histeri, ada orang yang berlebihan, punya rasa takut dengan kondisi sekarang. Yang demikian itu sangat berbahaya. Yang demikian itu tidak dibenarkan. Boleh, wajar, ya, bahkan dalam suatu ungkapan, dalam sebuah ungkapan hadis, orang yang hanya takut kepada Allah, maka siapapun akan takut kepadanya. Ya, ini kalau kita baca di dalam kitab-kitab tasawuf, ada satu hadis, walaupun di kalangan muhaddis, hadis ini dikatakan dhaif. Tetapi di kalangan mutasawwifin ini menjadi sebuah kajian yang sangat menarik. Dengan beberapa contoh yang dipercayai oleh kalangan mereka. Siapa yang takutnya hanya kepada Allah, maka siapapun akan takut kepadanya. Tetapi siapa saja yang takut kepada siapa saja, siapapun berani kepadanya. Ini menarik, Bapak sekalian. Orang yang takutnya hanya kepada Allah saja, dia tidak pernah takut kepada siapapun, maka siapapun takut kepada dia. Bahkan digambarkan kalau di dalam kitab-kitab tasawuf itu ada orang ya yang sedang mengajar ini, kemudian ada muridnya datang, maksud saya tamu itu datang. Dia mengucapkan salam, kemudian dipersilakan sama gurunya, ya silakan masuk. Ya, orang itu tidak masuk. Kenapa? Karena dia takut ternyata ada ular. Jadi dia tidak berani masuk karena ada ular. Tetapi ketika dia lama bergaul, dia belajar dan dia bisa memahami hanya Allah saja yang wajar, yang semestinya ditakuti, maka seluruh binatang takut kepadanya. Siapa yang takut hanya kepada Allah, maka siapapun takut kepadanya. Siapa yang takut kepada siapa saja, maka siapapun berani kepadanya. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan ini bermanfaat buat saya yang menyampaikan dan hadirin dimanapun Anda berada, para pemirsa. Ya, insya Allah kita akan berjumpa pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.